2 hari ini di berita sedang ramai-ramainya tentang KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar ke istrinya Lesti Kejora. Diduga KDRT tersebut dilakukan atas dasar perselingkuhan. Padahal kita semua tahu kalau mereka adalah pasangan yang romantis, bahkan cenderung bucin. Tapi kenapa ada isu perselingkuhan di rumah tangga mereka? Apa yang menjadi penyebab kenapa seseorang berselingkuh? Di video ini, gue akan kupas tuntas penyebab kenapa seseorang bisa berselingkuh. Tapi sebelumnya, gue akan ungkap fakta tentang perselingkuhan. Berguna supaya lo nggak diselingkuhi, lo bisa mengantisipasinya. Dan yang lebih penting, supaya lo nggak selingkuh. Apalagi kalau lo udah menikah, hati-hati bro, ada pidananya. Yang pertama, tingkat perselingkuhan di Indonesia itu cukup tinggi. Menurut Profesor Dr. Dadang Hawari, selama membuka praktek konsultasi keluarga, 90% kasus retaknya sebuah pernikahan disebabkan oleh perselingkuhan pria dan 10% disebabkan oleh perselingkuhan wanita. Ini cukup tinggi kalau dibandingkan dengan negara Asia lainnya, di mana Thailand menempati urutan pertama sebanyak 50%. Yang kedua, perselingkuhan terjadi karena perasaan diabaikan. Sebuah studi yang dipublikasikan The Journal of Sex Research menyebutkan kalau ada satu faktor utama alasan seseorang berselingkuh. Dari 70% responden mengatakan bahwa berselingkuh karena merasa diabaikan. Nah, untuk para introvert, ini bisa jadi pelajaran berharga. Introvert itu rentan diselingkuhi, rentan dikhianati. Ini terjadi karena sikap diam yang terlalu lama, sehingga pasangan lo merasa diabaikan. Bayangin kalau lo salah memilih pasangan. Ketika lo lagi meredam marah dengan diam, di saat itu pasangan lo malah berselingkuh. So, kurangi frekuensi diamnya ya. Yang biasanya 2 bulan dilatih jadi 1 bulan. Yang biasanya 1 bulan jadi 2 minggu. Nah, dari fakta-fakta ini, rasa cinta nggak cukup kuat untuk mencegah perselingkuhan. Terus kalau bukan rasa cinta, apa dong bro? Jawabannya adalah rasa hormat, respek ke pasangan lo. Makin besar rasa respek ke pasangan, makin kecil peluang selingkuh. Kalau rasa respeknya besar, pasangan lo akan takut kehilangan lo. Dan yang lebih penting, dia akan takut sama konsekuensi perselingkuhannya. Hal ini dikarenakan rasa respek itu bisa bertahan lebih lama dan kadarnya lebih stabil dari perasaan cinta. Rasa cinta kadarnya bisa naik turun lebih cepat, bahkan bisa dilupakan kalau dihadapkan dengan sebuah kenikmatan. Pernah dengar kan bro, ketika ada seorang cowok yang bilang cinta mati ke ceweknya, tapi ketika bertemu cewek yang lebih bening dan seksi, langsung tergoda. Bahkan yang lebih parahnya, sampai ngajak check-in. Begitupun sebaliknya, ketika ada cewek yang bilang cinta banget ke cowoknya, tiba-tiba ada cowok berseragam lewat atau cowok yang naik mobil Eropa, langsung tergoda. Biasanya penyebab utama perselingkuhan itu ada 3 hal bro. Pertama, karena ada kesempatan. Kedua, karena ada konflik dengan pasangan. Ketiga, karena hasrat yang gak terpuaskan. Kesempatan berkaitan dengan kontrol diri. Kalau lo udah bisa mengontrol diri atas diri lo sendiri, bisa menaklukkan kemalasan dan hidup lebih disiplin, harusnya bisa lebih mudah mencegah godaan untuk selingkuh daripada cowok yang cuma ngikutin nafsu yang gak punya kontrol diri. Dan kalau lo fokus dengan tujuan hidup lo, kesempatan untuk selingkuh otomatis jadi lebih kecil. Waktu lo akan habis untuk ke hal-hal yang produktif, sibuk dengan kerjaan, sibuk mengembangkan bisnis. Jadi kombinasi antara disiplin dan kontrol diri penting banget. Konflik dengan pasangan, kuncinya ada di komitmen lo sebagai seorang pemimpin. Bikin pasangan lo ngerasa aman dan tercukupi secara emosional. Kalau ada masalah, pastikan semuanya under control. Intinya menjaga supaya dia respect dan hormat sama lo. Ini akan bikin dia nggak berani untuk berselingkuh. Dan buat hasrat yang nggak terpuaskan, kuncinya komunikasi bro. Lo harus bisa jadi cowok yang mengkomunikasikan hal ini ke istri lo. Gak usah malu-malu, lebih dominan dan lebih terbuka saat ngomongin masalah hasrat ini. Sepanjang kalian udah legal secara hukum dan agama, ini bukan hal yang tabu untuk diomongin ke pasangan. Oh ya, ini yang gak kalah penting juga bro. Selingkuh itu identik dengan kenikmatan. Dan kenikmatan itu identik dengan yang namanya mesum. Pencegahannya gini bro, dan pikirkan ini baik-baik. Menurut teori psikologi, ada satu hal yang bisa lo lakuin.
yaitu ngebenerin fungsi kognitif lo bro, secara pola pikir. Jadi nantinya lo punya kesadaran yang kuat banget supaya nggak tergoda kenikmatan selingkuh. Ketika kognitif lo udah kuat, kalaupun nanti ada kesempatan untuk enak-enak buat selingkuh, lo akan cukup kuat buat nggak ngelakuinnya. Caranya gini bro, pikir jangka panjang dan masa depan hubungan kalian. Kenikmatan buat selingkuh enak-enak, nikmatnya itu cuma beberapa menit aja. Bahkan puncak kenikmatannya mungkin cuma sekian detik aja, tapi konsekuensinya bisa panjang, bisa seumur hidup. Bayangin apa yang terjadi kalau sampai kecelakaan, sampai jadi anak, padahal lo belum siap secara mental, takut kalau ketahuan pasangan lo. Udah merusak harga diri lo sebagai cowok, udah menghancurkan perasaan pasangan lo, belum lagi mencoreng nama selingkuhan lo di mata teman dan keluarganya. Udah gitu, lo akan dituntut selingkuhan lo untuk menikahinya. Lo harus nikah bukan karena keyakinan dan rasa cinta, tapi karena nafsu sesaat. Dan kalau lo sampai ketahuan selingkuh, hubungan lo dengan pasangan jadi gak harmonis, berantakan, bahkan beresiko gagal di tengah jalan. Ingat selalu tujuan hidup lo bro. Ingat selalu kalau di samping lo ada seorang cewek yang tulus sayang sama lo, yang selalu mendampingi lo apapun keadaannya. Jangan korbankan pasangan lo dengan berselingkuh hanya untuk kenikmatan sesaat. Semangat!